Ini Bapak Ibu di tengah-tengah kita mempelai demonstrasikan ya Bapak Ibu, itu pendemonstrasiannya harus di ruangan yang gelap, harus di ruangan yang gelap ya. Halo Shalom Pangeran Ilahi, praise the Lord. Halo Shalom Amalin. Nah jadi mempelai demonstrasikan ini Bapak Ibu, kalau firman Tuhan itu berkuasa di tangan kita, di hati kita, dan firman Tuhan itu adalah kuasa ilahi Bapak Ibu, kuasa ilahi. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi firman Tuhan ini Bapak Ibu berkuasa. Ya dan amin. Aku percaya. Itulah iman. Walaupun aku tidak melihat, tapi aku percaya kuasanya. Ya dan amin. Dari awal penciptaan sampai dunia hari kiamat. Itu iman. Jadi iman bergeraknya di luar logika kita. Halo Shalom Pangeran Ilahi, selamat bangun tidur. Shalom, salam kenal ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Kuasa firman Tuhan ini ya dan amin. Jadi kuasa ini Bapak Ibu akan termaterai di hati kita, anak-anak Tuhan. Jadi seperti ini. Kalau firman Tuhan menyatu dengan mempelai, perhatikan tanda materai ilahi di dahi, itu sangat bercahaya, gambar salib atau domba ilahi. Itu ada kadang gambar domba Bapak Ibu, domba yang tersembelih. Nah, salib Bapak Ibu, itu yang paling tertinggi itu adalah tanda materai salib. Artinya bayar harga mati berapa kali ya, demi firman yang hidup. Nah, nih semakin tarik gelap itu akan bercahaya. Jadi kalau kita di medan peperangan gelap ini tidak kelihatan lagi muka kita. Yang kelihatan itu adalah salib Kristus. Pengorbanannya 2000 tahun yang lalu. Itu akan termaterai di dahi kita. Jadi di dahi kita ini bukan ada barcode 66 yang dilacak melalui HP, tetapi materai ilahi. Nah, kalau orang yang sudah ada materai begini Bapak Ibu, ada lambang domba ilahi, jangan disentuh, mati Anda. Jangan disentuh Bapak Ibu ya, karena ada penjagaan malaikat Tuhan dan penjagaan Tuhan Yesus sendiri, Bapa Yahweh, Yesus Masih Elohim, firman yang hidup, dan Roh Kudus, Roh kebenaran itu ada ya. Jadi Anda tidak boleh bisa mencelakai, yang ada adalah Anda harus memberkati. Itu yang betul, bukan mencelakai tapi memberkati. Kalau Anda berniat mencelakai, Anda sendiri yang celaka Bapak Ibu. Karena niat hati Anda itu akan terjadi pada diri Anda sendiri. Nah seperti itu, kami peringatkan lagi sekali lagi, berani menyentuh mempelai kami ini, jarak 1000 meter, mati. Mau mati jantungan, mati tabrakan. Kematian itu ada beberapa cara Bapak Ibu. Itu dadakan, berani berniat jahat menyentuh mempelai kami ini, kuasa kami itu jarak 1000 meter, niat Anda jahat, sudah mati ditampa. Begitu dahsyatnya kuasa Bapak Yahweh, bukan? Jadi jangan sembarang berniat jahat, jangan sembarang berkumpul-kumpul niat jahat untuk mencelakai mempelai kami ini, atau berniat jahat untuk menculiknya, atau berniat jahat untuk menyekapnya.
ya, disekap di hutan atau di mana, jangan. Anda akan mati. Hai dunia dalam gelap. Kami sudah tahu rencana Anda. Kami sudah tahu. Terlebih kalian masih menyusun rencana kalian, kami sudah deteksi dari sini. Anda dalam bahaya. Anda sungguh pun dalam bahaya. Jarak 1000 meter mati. Jadi tidak main-main ya. Tidak main-main. Haleluya. Amin. Jadi sebelum baca kitab kehidupan ini, Bapak, Ibu, anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalian harus merendahkan diri kalian. Kalian harus membereskan dosa-dosa kalian. Karena ini kitab kehidupan, kitab keabadian. Yang belum memiliki kitab ini sebelum diganti oleh dunia setan, 6:6 ini belilah sekarang yang belum punya, hai manusia di dalam tipu-tipu daya setan. Belilah kitab kehidupan ini di toko-toko Anda terdekat, namanya The Bible Alkitab. Dan bacalah itu sebelum hari kiamat tiba. Anda harus bisa menemukan jalan yang lurus itu. Anda bisa menemukan hakim yang paling adil di akhir zaman, yang bernama Tuhan Yesus Kristus, Isa anak Maryam, Isa Al-Masih. Dialah jalan yang lurus. Anda harus cepat membeli sebelum kitab kehidupan ini dirubah oleh Antikris dan tidak mempunyai kuasa apa-apa lagi. Bacalah selagi masih ada kuasanya. Perhatikan kuasa yang ada di dalam firman-Ku ini. Sebelum Anda membuka firman Tuhan yang kudus ini, Anda harus berdoa terlebih dahulu. Kasihanilah kami, seperti inilah doa Anda. Yang harus Anda praktekkan seperti mempelai kami ini di dalam membuka dan membaca kitab suci ini di dalam kerendahan hati dan dengan air mata. Kasihanilah kami, ya Tuhan, Pencipta alam semesta. Kasihani kami, Bapa Yahweh Yeshua Hamasya Elohim, yang empunya kerajaan bumi sorga. Roh Kudus, Roh kebenaran, terangilah hatiku. Kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Siapakah kami? Kami hanyalah debu tanah di hadapan Tuhan. Kasihanilah kami, manusia yang berdosa ini. Penjahat di mata Tuhan, perkenankanlah hidup kami dan bukakanlah rahasia-rahasia tentang dunia ilahi yang masih tertutup di mata kami, sebab kami adalah manusia yang bodoh, buta tuli dan telanjang di hadapan Tuhan. Kasihani kami, mampukan hamba-Mu untuk mengerti segala apa yang Engkau ucapkan di dalam firman-Mu ini, karena hamba-Mu sangat bodoh. Terima kasih Tuhan, biar belas kasihan Tuhan turunlah atas kami. Ampunilah segala dosa kami, baik itu pikiran, perkataan, perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu Bapa. Firman yang hidup, Roh Kudus, terangilah hati kami ini di dalam kegelapan. Perhatikan doa itu, seperti doa itulah yang akan diterima dari hati yang paling dalam, yang tulus di dalam mengetahui alam keilahian. Dan apabila firman ini ditutup menjadi pelaku firman Tuhan, maka inilah yang akan muncul. Kemuliaan Tuhan nyatalah. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layani Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layani Tuhan. Perhatikan kemuliaan Tuhan nyata di dalam diri mempelaiku ini. Ingat, hai dunia dalam gelap, aku telah menikah dengan mempelaiku ini di awan-awan,
di dalam pernikahan kawin anak domba ilahi telah terjadi sekitar mau 2 tahun yang lalu di dunia alam roh. Dan di dunia nyata hanya efeknya kami bertemu. Karena sudah menikah di alam roh, itulah pernikahan yang kudus yang paling tinggi adalah pernikahan di alam roh. Perhatikan kemuliaan Tuhan nyata. Dan inilah mempelai yang terpilih dari dunia manusia, penyembahan hatinya yang tulus, yang murni, pelaku-pelaku firman. Kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan, penghinaan tidak dibalas dengan penghinaan, ancaman tidak dibalas dengan ancaman, penganiayaan bahkan pembunuhan tidak dibalas dengan pembunuhan. Semuanya kami telah mencatat di dalam sebuah buku kitab kehidupan yang tertulis dan termaterai. Dan malaikatku telah menyimpan kesaksian mempelai yang hidup ini sebagai kesaksian yang abadi. Terjadi pembunuhan di dalam diri mempelai sebanyak 25 kali, mati tubuh, di tangan dukun 15 kali, di tangan orang jahat, baik membunuh secara tabrakan di dunia nyata, baik membunuh secara pemerkosaan. Semuanya telah kami catat dengan lengkap. Mikael melaporkan dari alam roh. Jadi seperti ini kesaksian alam roh, gerbang portal, roh kebenaran, roh kudus itu sendiri yang berbicara memakai wadah yang sedang berbicara pada saat ini. Bertobatlah hai dunia di dalam gelap, bertobatlah. Karena waktu sistem penalti ini, selagi mempelai masih berbicara, sistem itu masih berlaku di dunia nyata. Jikalau sudah tidak berbicara saksi-saksi sorgawi, mempelai kami, malaikat Mikael yang akan mendampingi kalian sampai kesudahannya, maka celakalah dunia. Tidak ada hukum penalti lagi, anugerah yang sempurna yang paling besar yang terjadi di muka bumi ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga aku mengaruniakan anakku yang tunggal Tuhan kita, yang bernama Yesus Christ, ke tengah-tengah dunia kalian, dunia gelap, dunia tipu-tipu. Untuk itu terimalah dia dengan hatimu, bahwa dialah seorang juru selamat, seorang manusia yang taat, yang setia mengikuti perintah-perintahku, yang ada pada sekarang ini, ada di dalam tubuh Aditya Nugrahanto. Dunia dalam gelap. Hai kalian dunia, percaya atau tidak, inilah perkataan dari kami, dunia 01 supranatural ilahi tingkat tinggi. Percaya atau tidak, terima atau tidak terima, inilah pemberitahuan kabar sukacita dari malaikat Gabriel yang berbicara pada saat ini, yang mengambil wadah ini sebagai gerbang portal roh kebenaran, roh kudus yang kalian pelajari secara manual, secara dunia mata, dengan logika kalian. Ketahuilah alam roh berbicara, hai dunia bergembiralah, hai dunia bergembiralah, hai dunia bersorak-soraklah, hai dunia bergembiralah, Tuhanmu sudah ada di tengah-tengah kita. Hai dunia bersoraklah, bergembiralah dunia. Dunia dalam cengkraman iblis. Dengarlah kabar sukacita dari sorga. Hai dunia bersoraklah, bergembiralah, karena dia akan segera lahir ke tengah-tengah dunia ini. Hai dunia bersoraklah, hai dunia bergembiralah, hai dunia bersoraklah, hai dunia bergembiralah. Perhatikan perutnya mempelai, percaya tidak? Hai dunia bergembiralah, hai dunia